Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara kita, dalam majelis ilmu kita, kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Nah, di samping Anda yang berada di rumah, di studio pun telah ada jamaah, ya, mahasiswa Tafsir Hadis Fakultas Usluhuddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya kalau dengan lihat mahasiswa ini kebayang waktu masih kuliah dulu ya, dengan penuh semangatnya. Saya punya teman yang waktu kuliah itu paling malas yang namanya ibadah, terutama sholat. Sholat aja masih harus diingetin sama teman-temannya. Nah, satu hari ketika saya jalan-jalan sama mereka, kebetulan kita punya tugas keluar kota, naik mobil. Dia di mobil tuh bengong aja, ngelamun. Saya pikir, wah kenapa nih anak kesambet atau gimana gitu. Pas saat perjalanan melintasi sebuah masjid yang besar, dia langsung minta berhenti. Dia bilang, "Wan, berhenti." Wah, kita kaget dong. Yang biasanya orang malas sholat, tiba-tiba berhenti. Masuk ke masjid. Waduh, alhamdulillah, rupanya ente sekarang sadar. Enggak, saya mau buang air kecil katanya. Masya Allah. Ternyata, ya kan, ke masjid cuman mampir untuk buang air kecil. Nah, inilah yang akan kita angkat. Tapi anak Win Bandung enggak gitu. Enggak gitu, pastinya. Masjidnya rajin. Iya dong, itu kan harus memberikan contoh ya dokter ya. Betul. Nah pemirsa, hari ini memang tema kita tepat sekali, etika buang air kecil. Gimana sih kalau pengen buang air kecil tiba-tiba masjid ingatnya buang air kecil, Masya Allah. Ini termasuk beretika atau enggak sebenarnya? Iya. Masih bersama guru kita Dr. Ahmad Rifatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini langsung saya kasih prolognya untuk tema yang akan kita perbincangkan ini. Iya, ini bukan mahasiswa doang kita bawa nih, dekan-dekannya kita bawa. Nah, ini akan kita perkenalkan satu demi satu. Yang pertama, jadi pembicara kita dulu, Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillah ya kita bisa bergabung di sini, berbagi ilmu juga. Nah, di sini juga di antara rekan-rekan mahasiswa, ya ada yang kelihatannya masih tetap mahasiswa sebenarnya wajahnya ini. Tapi beliau adalah Ketua Jurusan Tafsir Hadis, Dr. Engkos Kosasi, LCMAG. Assalamualaikum dokter. Dan juga di sebelahnya ini ada pembantu Dekan 2 Fakultas Usluhuddin ya, Bapak Haji Wawan Hermawan MAG. Assalamualaikum. Iya, dan juga yang lainnya tentunya, alhamdulillah kita sudah hadir di sini dan juga yang akan membacakan hadis adalah Saudara Ilham Fadilah. Baik, dokter, sebelum kita memulai ya kajian kita ini juga pemirsa yang ada di rumah, mari sama-sama kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Qori Bahtiar Rifai dan sari tilawah oleh Enang Supriyata yang akan membacakan surat Al-Maidah ayat 6. Mari sama-sama kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم
نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah segala firman-Nya. Alhamdulillah, semoga saja membacakan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, sebagai rasa syukur kita adalah dibuktikan dengan kita berbagi, dan kita pun berkeinginan kalau seandainya apa yang kita sampaikan ini menjadi amal jariah bagi kehidupan kita. Dan salah satunya dengan cara mendukung program gerakan menghidupkan sunnah. Nah, seperti apa ini nanti kita tanyakan lagi, dokter. Apakah juga gerakan menghidupkan sunnah dengan menyumbangkan itu termasuk amal jariah nggak, dokter? Amal jariah, Mas. Karena banyak program-program yang kita hasilkan itu sifatnya ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat dan berkelanjutan. Dan banyak juga program yang kita wakafkan. Nah, kita udah bikin lagi nih program satu lagi nih. Ini udah para pemirsa sekalian bisa mengaksesnya langsung nih. Tinggal buka laptopnya atau buka iPad-nya atau Samsung-nya, tab-nya dibuka, bisa. Programnya namanya Warung Ustadz. Waduh, ini apa ya? Ustadz jualan tuh gimana ceritanya? Ini bisa lihat di layar kaca. Ini program kita seperti ini. Ini, Warung Ustadz, kumpulan ustadz-ustadz untuk berdakwah. Jadi mereka kan sudah berdakwah di mana-mana ya, di beberapa stasiun televisi atau di beberapa tempat, dan kebetulan sudah di-download, di-upload ke YouTube. Nah, dari yang berantakan di YouTube itulah saya kumpulkan, Mas. Saya kumpulkan menjadi satu nih. Ini ada Kiai Abdullah Sukri dari Gontor nih, ada Ustadz Ahmad Al-Habsyi, ada Ustadz Lutfi nih, Mas. Ada Ustadz Antonio, Ustadz Safi Anwar Sanusi, Ustadz Arif Rahman, Ustadz Arifin, Profesor Didin, dan banyak sekali nih. Filenya udah 1000. Walhasil kita bisa mendengarkan ceramah Ustadz kapan saja dan di mana saja, hanya tinggal klik. Subhanallah. Temanya juga bisa. Temanya, mau lihat dari temanya bisa, ustazahnya juga ada, motivatornya juga ada, koriknya juga ada. Temanya mau pilih akhlak boleh, pilih Quran boleh, pilih akidah boleh, pilih surga boleh, pilih ceramah umum juga boleh, fikih juga boleh, puisi juga boleh. Alhamdulillah, lengkap sekali ya. Satu lagi, Mas. Kalau mau pilih yang ulama internasional boleh. Tinggal pilih ngajinya bareng ulama dunia, bukan dai Indonesia. Nah, nanti kesempatan besok kita akan jelaskan bagaimana kalau kita ngajinya sama ulama dunia, dan bahkan nanti di sini kan mahasiswa. Saya nggak usah pergi ke Bandung lagi, saya tinggal buka Warung Ustadz, klik ulama dunia, dengarkan kajian kitab hadis, file sekian. Udah. Yang ceramah siapa, yang kasih kuliah siapa? Rektor Al-Azhar. Atau guru besar di Damascus University. Masya Allah. Permasalahannya pada mau buka nggak? Ini dia yang PR ini. Iya kan? Dan ini gratis, Mas. Gratis. Tidak diperjualbelikan dan gratis. Dan ini salah satunya adalah karena dukungan dari pemirsa sekalian ya, dengan cara menyampaikan 50.000 per bulan ke rekening di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 703-290-2493 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Jadi adalah amal jariah yang salah satunya diperuntukkan untuk bagaimana pengembangan teknologi yang dipergunakan sebagai sarana kita untuk belajar memahami Islam lebih dekat lagi. Masya Allah.
Baik, kalau gitu dokter, sebelum kita mulai kajian kita ini, ya kita akan jeda dulu untuk menyimak yang satu ini. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Pengetahuan yang benar-benar diyakini kebenarannya akan menimbulkan ketenangan hati dan hilangnya rasa ragu dari dalam diri. Mengingat semakin derasnya arus komunikasi dan informasi dewasa ini, sehingga dampaknya akan mempengaruhi bagi kehidupan generasi muda, baik dari segi moral maupun budaya. Globalisasi yang terjadi sekarang ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, sehingga berdampak luar biasa terhadap perubahan dan perkembangan moral dan budaya pada bangsa-bangsa di dunia, termasuk juga dunia Islam. Saat ini pusat kajian hadis yang terletak di Kompleks Masjid Baitul Mugni, Jalan Gatot Subroto, Kavling 26 Kuningan, Jakarta Selatan, merupakan suatu wadah media untuk mengkaji dan menyebarluaskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Beberapa produksi multimedia yang telah dihasilkan oleh Pusat Kajian Hadis, sehingga tempat inilah menjadi salah satu bagi para siswa untuk mengembangkan ilmunya. Bahkan baru-baru ini dari mahasiswa Universitas Sains Islam Malaysia juga berkesempatan berkunjung ke Pusat Kajian Hadis untuk mengenal sejauh mana kajian hadis diterapkan kepada masyarakat. Kami daripada Universiti Sains Islam Malaysia, daripada Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, sama pelajar-pelajar program Sunnah dan Penguasaan Maklumat. Tujuan kami datang ke Pusat Kajian Hadis ini ialah untuk menimba pengalaman dan mengetahui aktiviti yang dilakukan oleh Pusat Kajian ini, dan juga untuk membina jaringan dan atau networking bersama Pusat Kajian Hadis ini. Satu Pusat Kajian Hadis yang dibina oleh pihak lain, iaitu INHAD, Institut Kajian Hadis, di KUIS, satu kolej di bawah Kajian Negeri. Tapi kami ini daripada universiti yang di bawah kajian pusat, dan kami juga ada juga pusat kajian kefahaman Islam, iaitu IQ, juga berperanan untuk mengkaji hadis. Cuma setakat ini dia masih di peringkat awal dan belum terlalu aktif lagi. Kami dapati bahawa usaha yang dilakukan memang sangat mengagumkan dan menakjubkan, dan kami terharu kerana ada usaha yang dilakukan seperti ini untuk umat Islam, dan kami pun bercita-cita untuk ada aktiviti ataupun program-program sama di Malaysia. InsyaAllah pada masa akan datang, kami rasa Pusat Kajian Hadis ini adalah amat sesuai untuk dijadikan rakan partner dalam kajian hadis untuk dikembangkan di Malaysia. Iya, alhamdulillah pemirsa sekalian, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Nah, tadi di awal dokter kita sudah melihat adanya VT ya, bagaimana kunjungan dari mahasiswa dari ini ya, dari Malaysia ke Pusat Kajian Hadis. Ya, ya. Boleh sedikit apa yang tadi itu dilakukan? Mereka terpesona. Terpesona karena mereka jurusannya hadis dan IT, Mas. Oh, hadis dan teknologi komputer sekarang. Ya, teknologi informasi. Dan sama tafsir dan IT. Kalau nggak tafsir, Quran dan IT. Tapi begitu mereka melihat apa yang kita kerjakan, ternyata kita udah duluan kemana. Jadi mereka ngajak kerjasama, dan alhamdulillah sekali kita melakukan hal itu gitu. Kalau kemarin-kemarin nih kita udah belajar dari Malaysia, sekarang alhamdulillah kita Malaysia belajar lagi dari boleh bangga Indonesia. Nih punya Dr. Lutfi ya, yang wah ternyata orang sana juga belajar dari kita. Alhamdulillah. Iya, dokter, sekarang kita masuk pada langsung kajian kita ya, tentang etika buang air. Etika buang air. Kita masih kita mulai dulu ya. Iya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di kitab Sahih Bukhari, masih di Kitabul Wudu. Babnya ini bab wudu atau bab istinja ya. Nah, ini kehebatannya Imam Bukhari, Mas. Kalau kita ngelihat babnya di sini, bab ke-68 adalah babul bauli fil ma'id daim. Kalau bahasa enaknya gitu, etika buang air kecil. Nah, kok masuk ke bab wudu? Kadang-kadang kan kita lagi wudu pengen buang air. Yeah. Kadang-kadang lagi di kamar mandi itu antara wudu dengan buang air kan kadang-kadang satu paket ya. Yeah. Satu paket. Kita buang air dulu, kadang-kadang begitulah, mandi dulu atau buang air dulu. Nah, karena tempatnya juga satu, paketnya bisa satu, Imam Bukhari masukin ke sini. Masukin sini, jangan buang air sembarangan. Hati-hati kalau misalnya buang air. Kadang-kadang kan kita ya mandi di tempat tertentu, mandinya dikobakan. Iya. Dikobakan, boleh gak sambil mandi sambil buang air? Wah, ini di kolam renang masalahnya nih biasa. Di kolam renang atau di kampung kan dikobakan masih lebih kecil ya, seperti kolam renang. Nah, tagnya apa? Nah, kita lihat tagnya, nanti kita kupas tuh. Boleh atau tidaknya, etikanya kayak gimana, nanti Prof juga bisa nambahin tuh. Gimana sebaiknya buat mahasiswa kalau di kampus buang airnya kayak gimana? Gitu. Baik. Nah, sekarang kita persilahkan silakan baca teks hadisnya. Para pemirsa bisa melihatnya di layar kaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul bauli fil ma'id daimi. Qala haddatsana Abul Yaman, qala akhbarana Syuaib, qala akhbarana Abu Zinad, anna Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj haddatsahu annahu sami'a Aba Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nahnul akhiruna as-sabiqun. Ya, cukup. Ini kalau kita ngeliat artinya agak bingung juga, Mas. Kita lihat artinya, bisa lihat di layar kaca. Bab buang air kecil di tempat air tergenang. Terus Abu Hurairah radhiyallahu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah orang yang terakhir dan akan menjadi yang pertama. Mana hubungannya antara buang air dengan kita wudu dengan teks hadis ini? Ini bikin PR sendiri buat para ustadz ya, buat para pensyarah hadis. Ibn Hajar juga sedikit banyak mengatakan bahwa banyak orang mempertanyakan apa kaitannya antara hadis ini dengan itu. Nah, di antara jawaban Ibn Hajar adalah ini kaitannya dengan mohon maaf ini ya, ini kan babnya rokit ya, air yang tergenang. Air duluan atau kencing kita duluan, Mas? Kalau kita mau kencing di situ, airnya udah ada di situ. Iya. Tapi ngicretnya yang mana duluan? Iya. Pemirsa kan bisa ini. Saya belum pernah mikirin sampai ke situ. Hebatnya itu Imam Bukhari seperti itu. Iya betul. Kalau kena air yang muncrat, airnya atau dari pipis gitu ya? Iya. Nanti kiasannya dibilang di sini. Ini hadisnya panjang. Hadisnya panjang, kita bisa baca ya. Dan para pemirsa bisa lihat bahwa Imam Bukhari mengulang hadis ini di banyak tempat. Lihat di layar kaca. Hadis ini diulang di hadis nomor 876, 896, 2956, 3486, 6824, 6624, 6887, 7036, 7495. Diulang beberapa kali. Kita lihat teks hadisnya, kita baca dulu biar kita tahu apa hubungannya antar dengan yang ini. Dan nanti ada pesan tersirat ya. Kita baca dulu baru kita jelasin ya. Nanti Prof tolong tambahin. Silakan dibaca hadis yang nomor 876. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syuaib qala haddatsana Abu Zinad anna Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj maula Rabi'ah bin al-Haris haddatsahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah
baida annahum utul kitaba min qablina summa hadza yaumuhumul ladzi furidu alaihim fakhtalafu fihi fahadanallahu fannasu lana fihi taba'ul yahudu godan fannasu lana fihi taba'un yahudu godan wan nasara ba'da godin. Ya. Nah, ini maksudnya seperti ini, Mas. Kita duluan atau duluan orang Yahudi? Ya. Duluan orang Yahudi kan? Ya. Abisnya orang Yahudi, orang Nasara. Kita kan bukan dari sisi waktu, kan kita bukan asabikun. Ya. Akan tapi kan kita al-akhirun. Cuman kita punya keistimewaan. Nanti di akhiratnya kita duluan. Kita duluan. Ini kaitannya, kata Ibn Hajar, ini kaitannya dengan bab tadi. Sekalipun kita umat Islam ini dikasih kehormatan banget, tapi kita bukan berarti kita duluan, kita semuanya masuk surga bareng semuanya, Mas. Kalau umpamanya kita nih ada yang nakal, ada yang kurang hati-hati dengan buang airnya, kan dia akan disiksa juga. Bisa orang Yahudi duluan, tapi Yahudi yang taat ya. Bisa orang Yahudi yang taat duluan. Tapi kalau umpamanya kita kelasnya sama nih, saya kelas Islamnya adalah kelas X gitu ya. Nanti ada orang Yahudi kelas X juga, masuk surganya duluan saya, Mas. Nah, kita duluan. Iya. Tapi kalau saya masuk neraka, nauzubillah min zalik, ya dia duluan. Iya. Privilege tetap dari umat Nabi Muhammad ya. Iya. Ya. Nah, kita baca satu hadis lagi, habis itu kita minta kupasannya. Atau Prof mau ini dulu, Prof. Mau nambahin dulu, Prof. Iya. Ya, silakan Prof dari Baik, dua itu hadis tadi. Sangat menarik apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Lutfi. Tapi Mas Agus juga harus memperkenalkan bahwa beliau ini adalah salah seorang dosen dari Fakultas Usuluddin UIN Bandung. Betul. Saya dosen di Usuluddin UIN Bandung. Ya, kami sangat berbahagia bisa hadir di sini bersama salah seorang dari tenaga pengajar Fakultas Usuluddin Bandung. Tadi menarik hubungan antara matan hadis yang tadi dijelaskan, tadi dibacakan dengan tema kita hari ini tentang etika buang air. Etika kencing ya, atau buang air. Itu ada penjelasannya dari antara beberapa kitab tafsir bahwa maksud bahwa kita ini adalah umat yang paling akhir, tetapi kita juga nanti as-sabiqun. Tadi dijelaskan oleh Ustadz Lutfi itu yang paling duluan masuk surga. Nah, ini sebenarnya ada yang mencoba menghubungkan hadis ini dengan Fatir ayat 32. Di sana ada faminhum dzalimun linnafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Jadi walaupun kita punya umat yang paling terakhir, tapi kita memiliki kelebihan ya. Banyak kelebihan dari umat-umat terdahulu. Mungkin salah satunya adalah Islam memberikan aturan yang sangat rinci, termasuk di dalamnya adalah tentang etika buang air ini. Saya kira bisa saja ini ada hubungan di sana. Iya. Saya kira Ustadz itu. Ya. Nah, jelas ada benang merah nih sudah kelihatan. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu, Dokter ya. Baik, kita baca hadis yang berikutnya. Ya. Silakan, Ustaz, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi isnadihi qala la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri summa yaktasilu fihi. Ya. Nah, ini agak sedikit membingungkan sebenarnya. Sanadnya mana? Iya. Biasanya kan kita baca hadasana akhbaronaan. Iya. Ini nggak ada. Ini cuma diisyaratkan bahwa wa bi isnadihi, dengan sanad yang atas. Dengan sanad yang sebelumnya Rasulullah SAW bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri tsumma yaktasilu fihi. Janganlah kalian atau tidaklah kalian, ini pakai takkid ya, la yabulanna pakai takkid, janganlah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, kemudian dia mandi dari situ. Kenapa seperti itu? Karena airnya kan najis. Nah, kita kaji sanadnya dulu bagi para santri, para mahasiswa. Ini biisnadihi, Imam Bukhari meriwayatkan atau tidak hadis ini di tempat yang lain.
Kalau di hadis yang sebelumnya, di catatan di sini pun dijelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan lagi oleh Imam Bukhari di nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Ini kita bisa cek. Ceknya pakai program yang lebih mudah. Tolong lihat di ini. Ini kita bisa ngelihat di sini. Tinggal klik ini aja. Ya. Hadisnya tadi nomor ya, kita back sedikit. Ya, ini nomornya nomor 232. Kita turunin sedikit 232. Kita kasih lihat di sini. Cek di sini atrofnya. Ada nggak atrofnya? Klik. Ternyata Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini di tempat yang berbeda. Hanya di sini. Hanya di sini. Terus hadis ini sahih atau tidak? Kita klik aja takhrijnya. Coba lihat takhrijnya. Klik di sini. Ternyata ada diriwayatkan oleh Imam Muslim di beberapa kali, ada Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan ada juga Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah serta Imam Ahmad bin Hambal di banyak tempat, dan terakhir ada Imam Darimi. Ada 25 riwayat selain Imam Bukhari. Nah, kalau mau dibilang ini dhaif atau tidak? Kan ada di Sahih Muslim. Ada di Sahih Muslim, ada di kitab yang lainnya. Cuman Imam Bukhari tidak menyebutkannya secara khusus dengan sanad. Nah, bab fikihnya, inilah bab fikih yang diambil oleh beliau nih. Jangan kencing di tempat yang nih. Kalau umpamanya kita kencing doang gitu, di empang tapi nggak dipakai mandi, boleh atau tidak? Boleh, Mas. Boleh kencing di tempat yang ini kalau tempat itu tidak digunakan untuk untuk bersuci, baik mandi ataupun mencuci pakaian atau untuk berwudu. Kalau nggak boleh, berarti kita nggak boleh kencing di empang, Mas. Nah, itu dia. Gimana tuh, dokter? Nah, ini boleh. Yang nggak boleh adalah kalau tempat itu sekaligus buat bersuci. Maka itu jadi tidak boleh. Iya. Walaupun luas gitu ya. Walaupun luas, nanti babnya bab ini lagi. Kalau luas banget ya danau luas, Mas. Nah, itu dia makanya itu kan tergenang. Ini kan berarti air yang tidak bergerak begitu. Ya, air yang sedikit. Ya. Nanti kan kalau airnya lebih dari 2 kula nanti nggak najis. Tapi kan ada fikih, ada etika. Kita bicaranya etikanya. Ya. Etikanya walaupun lebih dari 2 kula, kalau airnya kecil segitu, ya jangan kencing di situ deh. Kencing di tempat yang beda. Iya. Jadi juga jangan hanya memandang dari satu sisi yang tadi, etikanya juga perlu ya. Perlu, betul. Jangan hanya ngelihat fikihnya doang. Iya. Kalau kita ngelihat fikih kan kita sholat boleh kok pakai singlet. Tapi etikanya kan nggak pantas pakai singlet. Masa jadi MC pakai baju bagus begini, sholat pakai singlet kan? Waduh, gitu. Gimana rasanya? Profesor mungkin ada yang mau ditambahkan lagi terkait dengan kajian kita tadi? Saya kira ada perspektif lain mungkin yang bisa ditambahkan. Boleh. Ya. Jadi betapa ajaran Islam itu, walaupun itu persoalan tentang buang air kecil tapi sebenarnya ini dimensinya sangat luar biasa ya. Jadi bagaimana Islam memperhatikan aspek lingkungan, ekosistem. Jadi kalau kita dilarang untuk kencing di air yang diam, itu sesungguhnya menjelaskan tentang banyak hal ya. Boleh jadi karena di sana ada ekosistem yang terganggu. Ada ekosistem yang terganggu. Lalu juga berkaitan dengan aspek kerugian yang dimiliki orang lain karena kita membuang kotoran di air itu. Di sini ada satu masyarakat yang kesehariannya menggunakan air-air yang ada di sungai atau di kolam. Kalau kita buang air kecil di sana, tentu kita bisa melihat dampak negatifnya. Di sini ada konsep yang disebut dengan syaddariyah jadi tindakan preventif supaya air itu tepat terpelihara dengan baik. Lalu perspektif yang lainnya mungkin yang bisa kita lihat bahwa walaupun yang dilarang itu hanya membuang air kencing di tempat yang diam. Tapi sebenarnya ini pesanannya juga sangat luas. Juga termasuk di dalamnya mungkin dilarang untuk membuang sampah, dilarang untuk hal-hal yang sangat mengganggu ekosistem. Jadi saya kira persoalan tohara walaupun seperti sederhana, tapi ini universal ya. Saya kira sangat unik sekali. Betul.
Betul. Itu kan kita bisa cari ya ilahnya nanti kan. Secara teksnya kan seperti itu ya. Iya. Teksnya seperti itu. Nanti kenapa kok kencingnya nggak boleh? Kalau kita nambahin air boleh atau enggak? Kan boleh kan kalau nambah air yang putih ya, air yang bersih boleh. Kenapa kayak gitu? Karena tadi kencing adalah najis. Iya. Jangan mau memasukkan suatu yang negatif ke yang positif. Iya. Nanti ketika najis kan negatif. Negatif sama dengan sampah juga kan? Ya. Sampah negatif, limbah juga Betul, negatif. ya, limbah. Hal-hal yang dianggap negatif oleh umum, oleh ilmu, maka tidak boleh dimasukkan ke situ. Ya, nah gitu. Sekarang kan kalau kita melihat ini di hotel-hotel yang baik, mereka itu kan sebenarnya memanfaatkan air itu dari apa yang ada. Iya. Baik itu dari yang bekas mandi ataupun buang air. Iya. Nah, itu ditampung di sebuah tempat, kemudian itu diolah lagi. Nah, kalau kita melihat dari sisi airnya itu apa namanya? Diamnya berarti kan itu hanya ditampung di satu tempat yang diam. Iya. Tapi kemudian ada proses pengolahan Sehingga air itu menjadi bersih kembali. Nah, kalau kayak seperti ini artinya sudah bisa dipergunakan lagi ya? Sudah bisa dipergunakan lagi. Karena unsur yang dikhawatirkannya itu sudah tidak ada. Iya. Bau, warna. Bau, warna. Kalau nanti kan aspek kesehatannya, apakah mengandung unsur-unsur tertentu? Itu kan kalau misalnya tidak ada, berarti boleh digunakan. Kalau masih ada, apakah kadar yang wajar atau kadar yang melebihi ambang batas? Kalau di ambang batas berarti tidak boleh. Ya, jadi subhanallah artinya perkembangan kemampuan manusia terhadap teknologi juga akhirnya memberikan bantuan seperti dokter membuat program-program ini juga ya. Segala sesuatu tadi yang mungkin dianggap itu menjadi tidak baik ketika ada teknologi, sentuhan teknologi di situ, akhirnya bisa dimanfaatkan kembali. Iya. Bahkan kita mengambil pesan syukurnya, Mas. Pesan syukurnya apa? Kita tinggal di negara yang begitu Allah kasih air yang berlimpah ya, terutama di tempat-tempat pada umumnya. Sampai banjir malah berlimpah. Kenapa kita nggak menjaga? Jagalah air ini, jangan sampai kekayaan kita ini kita rusak sendiri. Sungainya kita jaga, setunya kita jaga, danaunya kita jaga, air sumur kita pun kita jaga dengan cara gunakan dengan cara yang hemat. Jangan berlebih-lebihan, jangan merusak. Kan bisa seperti ini. Jadi kalau ada istilah, mohon maaf kadang-kala dulu itu mungkin sekarang sudah tidak ada lagi ya, tapi dulu ada istilah kalau nyantri itu kalau belum gudikan tuh belum jadi santri katanya. Itu harusnya sudah hilang ya. Gimana tuh Prof? Ya, kebetulan saya juga Mas Agus dulu santri. Tapi sekarang saya kira sudah tidak lagi. Sudah tidak ada lagi. Sudah bersih-bersih. Kecuali mungkin beberapa tempat ya. Karena memang dulu kesannya kalau pesantren itu seperti itu gambarannya, tidur di bawah, lalu kemudian bertumpuk. Tapi sekarang kesan itu sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah sanitasinya juga bagus-bagus, insya Allah lah. Ini saya kira santri-santri juga dulunya bisa dibuktikan ada bekas-bekas gudingnya. Masya Allah. Dan kita udah harus ini. Sekarang kan kita udah belajarnya semakin dalam ya. Kita udah ngambil pesan tadi itu. Kalau misalnya pesantren atau madrasah masih buang sampah di sungai, itu namanya nggak ngerti pesan-pesan Rasulullah, nggak ngerti pesan-pesan ayat ya, nggak ngerti. Harusnya udah nggak begitu lagi. Kalau dulu dulu lah. Sekarang kita perbaiki lagi. Ya, ini menarik. Profesor juga tadi katakan kenapa kemudian Islam itu kemudian didahulukan dalam pengertian tadi kalau kita bicara Islam yang komprehensif sampai hal-hal terkecil. Nah, barangkali ini juga sesuatu yang memang sangat luar biasa dibahas sampai detail sekali ya. Iya. Jadi saya kira terkadang kita menganggap sebuah persoalan itu kecil dari satu perspektif ya. Tapi dari sisi lain, dari perspektif lain kita bisa menemukan khazanah yang sangat luar biasa dari ajaran Islam. Artinya kalau persoalan air kencing saja, larangan buang air kencing di air yang diam saja sudah begitu luar biasa kita melihatnya, apalagi kalau misalnya ajaran-ajaran yang sangat luhur seperti ayat-ayat Al-Quran tentang perlunya kita bersuci, perlunya kita memperhatikan lingkungan, ekosistem. Jadi saya kira pesan terdalam dari hadis ini adalah perlunya kita memperhatikan aspek kebersihan ya.
lalu tadi memelihara air, aspek kesehatan. Ya. Kira itu pesan yang saya tangkap dari hadis-hadis itu. Ya. Subhanallah. Dan itu mungkin dokter tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak menerapkan apa yang memang diajarkan ya. Kalau hanya sekedar teori aja kan nggak ada manfaat ya. Iya. Nanti di sini kan ada dampak Mas ya. Pesan yang tersirat di sini. Hati-hati loh kalau kita nggak peduli ini. Secara hukum fikihnya sholat kamu bisa nggak sah. Karena wudhu dengan air yang najis. Atau kalau tadi itu buang airnya balik ke sini, nanti juga badan kita jadi najis atau pakaian kita jadi najis. Ini bermasalah loh, kan seperti itu. Kalau nanti Islam kan bukan hanya mengajarkan kebersihan, tapi Islam kan mengajarkan yang lebih universal tadi yang seperti Profesor katakan. Nanti bolehkah kalau misalnya saya tidak buang air kencing di air yang tergenang ya, tapi saya buang racun di situ, Mas. Saya buang merkuri atau buang apa yang di situ. Itu kalau di sini tidak boleh, apakah buang ini boleh? Nah, kan harusnya nggak boleh juga. Apalagi bahayanya lebih besar. Ya, subhanallah, artinya betul-betul bahwa pesan-pesan ini sungguh sangat dalam. Maka kalau kita menyimak bahwa Islamu ya'lu wa la ya'lahi, benar sekali ya Prof ya, dokter ya, bahwa Islam itu tinggi, Islam itu luar biasa. Nah, tapi terkadang justru kita tertutupi oleh kelakuan para umat Islamnya itu sendiri. Nah, semoga dengan kajian ini menambah keyakinan kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Walaupun kelihatannya kecil, subhanallah, Islam mengatur apa hal yang kecil, apalagi yang besar. Tetap bersama kami karena setelah ini kita akan kembali masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Ya, alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, Dokter, Prof, kita akan berikan kesempatan dulu ya kepada rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya. Ya, silakan. Tolong sebutkan namanya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Suhendar dari Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya mau bertanya ke Pak Dr. Lutfi. Ada suatu keterangan hadis bahwasannya tidak boleh kencing sambil berdiri gitu ya Pak. Melihat realitas sekarang baik di mal-mal ataupun di hotel-hotel, untuk buang air kecil itu disediakan berdiri gitu. Yang saya akan tanyakan, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut gitu. Ya, baik. Kalau di kampus gimana? Kalau di kampus sama. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Nurmah Marliana dari Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Gunung Jati. Ya. Pak Ustadz yang bertanya, menurut yang saya dengar dari seorang Ustadz, kalau seseorang itu tidak boleh melihat jenis kelaminnya sendiri, dan bagaimana penjelasan Ustadz dengan perihal tersebut ada kaitannya dengan etika ini. Gitu. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan untuk penanya yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lam Tarlam dari Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Hadis semester 6. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, kan tadi Ustadz menerangkan bahwa tidak boleh kencing sembarangan seperti itu. Nah, mungkin termasuk juga di masjid gitu. Nah, saya lihat atau saya survei sebagian dari desa-desa seperti dari kampung-kampung, ada beberapa masjid atau sering beberapa musola gitu yang tidak ada tempat kencingnya seperti itu. Nah, bagaimana jikalau kita sedang bertamu seperti itu, yang mungkin sedang kebelat pipis atau seperti apa, nah kita kencing di tempat wudu atau gitu, bagaimana menurut Ustaz? Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dokter, silakan langsung aja dirangkum ya. Nanti Prof tolong perkaya ya, tolong perluas. Kita kan ngajinya bukan hari ini aja. Kita ngaji udah berapa hadis yang kita baca. Di antara yang kita baca adalah jangan kencing sambil berdiri. Terus kita udah kupas juga, apakah kencing berdiri itu haram atau tidak? Tidak haram, karena Rasulullah pernah kencing berdiri.
99% Rasulullah kencingnya jongkok ya. Tapi sekali atau 2 kali itu beliau kencingnya berdiri. Ulama menyimpulkan bahwa boleh kencing berdiri, apalagi di tempat-tempat yang tidak memungkinkan. Jadi bukan bahasanya haram kencing berdiri. Itu niatnya. Terus kalau umpamanya tadi boleh gak kita melihat iniannya? Ali radhiyallahu anhu itu punya keistimewaan. Ada yang mengatakan bahwa karramallahu wajah itu karena beliau tidak pernah kafir. Yang kedua karena nggak pernah lihat itunya, kemaluannya. Begitu juga Utsman bin Affan. Dan etikanya betul. Etikanya ketika ini susah kan karena nggak dicoba. Orang buta aja bisa, masa kita benar juga itu. Nah ini kalau boleh atau tidak boleh, tapi alangkah baiknya ya. Jadi adabnya adalah jangan dilihat. Nah soal di iniannya, apakah kencing itu harus ada tempatnya? Ini orang-orang Barat kan banyak ngasih bantuan kita untuk sanitasi ya. Dia bikinin. Alangkah baiknya kalau misalnya antum pulang kampung bikin untuk WC-nya. Nah bikinnya jongkok atau diri nih, termasuk di kampus nih Prof nih. Kita ke Madinah kita ke Mekah. Jangan di hotelnya, akan tapi di masjidnya. Di Masjid Mekah, Mas Agus cari dah. Ada gak tempat kencing berdiri? Gak ada. Di Arafah ada. Di Mina ada. Karena darurat. Nah, tapi untuk kondisi normal enggak. Terus sekarang gimana nih? Kalau masjidnya kecil banget gitu. Kalau pakai jongkok harus ngantri berapa orang? Ya harusnya diberi pilihan. Paling enggak masjid itu punya yang jongkok, punya yang diri. Nanti orang tinggal pilih ini atau pilih itu. Iya. Nah kalau Rasulullah kan dulu juga nggak ada di Madinah zaman Rasulullah nggak ada tuh WC khusus. Rasulullah kalau jalan kemana-mana WC-nya di mana? WC-nya di tengah jalan itu. Cuman kan kondisi zaman itu. Terus penutupnya kayak gimana? Rasulullah kalau sama keluarganya yang disuruh jadi penabir. Sorbannya atau kainnya jadi penutup, Rasulullah buang hajat. Atau kadang-kadang juga pohon ada di sana dipanggil sama Rasulullah, pohon sini, datang tuh. Nah, dan ada beberapa sahabat Nabi, Rasulullah bilang gini, tolong panggilin pohon itu, sini saya mau buang hajat. Sahabat kan pada bingung, gimana? Udah kirim salam aja, Rasulullah kirim salam, Rasulullah panggil tuh, datang tuh pohon, datang. Ngedeket, habis ngedeket Rasulullah buang hajat, tentu sahabatnya pada minggir. Habis pulang buang hajat, ditutup lagi, pohonnya jalan, balik lagi. Kalau Prof bisa panggil pohon. Ya, kita akhiri dengan membacakan kuis ya. Siapa yang kuis menang? Atau jawaban dulu, Mas? Jawaban maksudnya. Jawaban ya. Ya. Ini pertanyaan bulan Desember nih, karena sempat ini. Siapakah wanita yang bertugas memandikan jenazah pada zaman Nabi? Yang jadi tukang mandiin jenazah siapa? Ini jawabannya adalah Ummu Atiyah Al-Ansari. Ya, dan yang berhasil mendapatkan yang pertama adalah Dedah dengan alamat di Bandung, kemudian Ahmad Romadlan dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Harjosari, Karangpandan, Kabupaten Karangpandan ya. Kemudian yang ketiga Ahmad Fajar dari Jakarta. Alhamdulillah nanti akan mendapatkan semacam bingkisan dari pusat kajian hadis. Baik, yang selanjutnya. Yang sekarang ini apa maksud hadis Rasulullah tadi? Kami yang terakhir, tapi kami yang pertama. Iya, maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Ya, kirimkan jawabannya dengan cara mengetik kuis, kemudian spasi nama, spasi alamat lengkap, kemudian spasi jawaban. Kirim ke SMS di 0818 995 993 atau ke email ke pusatkajianhadis@gmail.com. Baik, alhamdulillah. Waktu kita sudah habis, walaupun sebenarnya masih banyak yang ingin dikaji lagi ya. Baik, terima kasih dokter, terima kasih profesor dan semuanya yang hadir dan juga pemirsa sekalian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.